Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan Lauma dengan NIM 1314230118 akan mempresentasikan materi tentang perkembangan anak selama masa sekolah. A. Perkembangan anak selama sekolah dasar. Karakteristik perkembangan anak yang berada di kelas awal SD adalah anak yang berada pada rentangan usia dini. Masa usia dini ini merupakan masa perkembangan anak yang pendek tetapi merupakan masa yang sangat penting bagi kehidupannya. Oleh karena itu, pada masa ini seluruh potensi yang dimiliki anak perlu didorong sehingga akan berkembang secara optimal. Memahami tentang murid berarti memahami gejala atau kondisi yang dimiliki. Untuk mengetahui karakteristik gerak siswa SD terlebih dahulu untuk memahami tingkat perkembangan siswa SD menurut tingkat usianya secara umum, sifat siswa SD di antara lain yaitu 1. Belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. 2. Belajar bergaul dengan teman sebaya. 3. Belajar memainkan perannya sesuai dengan jenis kelaminnya. 4. Belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. 5. Mempunyai sifat patuh terhadap aturan. B. Perkembangan anak selama masa sekolah menengah pertama. Menurut Syamsu Yusuf 2004 nomor 26-27, masa usia sekolah menengah bertepatan dengan masa remaja. Masa remaja merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifat khasnya dan peranannya yang menentukan dalam kehidupan individu dalam masyarakat orang dewasa. Masa ini dapat diperinci lagi menjadi beberapa masa, yaitu sebagai berikut. 1. Masa remaja awal. 2. Masa remaja madya. 3. Masa remaja akhir. Karakteristik siswa sekolah menengah pertama dalam metodologi emosi. Masa remaja awal yang terjadi pada siswa SMP adalah suatu fase yang siswa dapat mengeluarkan emosi yang saat ini terjadi, dan emosi tersebut merupakan energi yang besar sehingga kebanyakan tidak dapat mengontrol emosi dengan baik. Bila siswa tersebut tidak mampu mengontrol emosi, maka akan berakibat munculnya perilaku negatif yang dapat merugikan orang lain. Siswa SMP memerlukan kematangan emosi sehingga mempunyai kemampuan dalam. C. Perkembangan anak selama sekolah menengah atas. Psikologi memandang anak usia SMA sebagai individu yang berada pada tahap yang tidak jelas dalam rangkaian proses perkembangan individu. Ketidakjelasan ini karena mereka berada pada periode yaitu periode kanak-kanak menuju periode orang dewasa. Perubahan-perubahan tersebut akhirnya berdampak pada perkembangan fisik, kognitif, afektif, dan juga psikomotik mereka. Perkembangan dalam sikap kognitif. Kemampuan kognitif terus berkembang selama masa SMA, akan tetapi bagaimanapun tidak semua perubahan kognitif pada masa SMA tersebut mengarah pada peningkatan potensi. Kadang-kadang beberapa kemampuan kognitif mengalami kemerosotan seiring dengan pertumbuhan usia. B. Perkembangan dalam sikap emosional. Pada masa ini, tingkat karakteristik emosional akan menjadi drastis tingkat kecepatannya. Gejala-gejala emosional pada remaja seperti perasaan sayang, marah, takut, bangga, dan rasa malu, cinta dan benci, harapan-harapan, dan putus asa perlu dicermati dan dipahami dengan baik. Perkembangan peserta didik periode sekolah menengah atas atau SMA. Psikologi memandang anak usia SMA sebagai individu yang berada pada tahap yang tidak jelas dalam rangkaian proses perkembangan individu. Kesimpulan, perkembangan anak pada masa SD, SMP, dan SMA merupakan masa-masa remaja. Usia ini menurut Jean Piaget merupakan tahap formal operasional anak. Biasanya pada usia tersebut, anak duduk di bangku SD, SMP, dan SMA. Pengertian kata remaja berasal dari kata Latin adolescensi, yang berarti tumbuh dan tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescensi mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua. Baik, demikianlah presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.